masih di surat Al-Kahfi. Kita lanjutkan mulai ayat 47. Surat Al-Kahfi mulai ayat 47. Pak. Kana minal jinni fafasaqqa
ulangi dulu. Wa yauma nusayyiru jibala wa taral arda barizah. Dan ingatlah ketika pada hari yang ketika itu ya kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi datar. Wa khasarnahum falam tuwatir minhum ahada. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Ini perjalanan ketika gunung diperjalankan, itu menunjukkan terjadinya kiamatul kubro. Ya, gunung yang beratnya luar biasa itu diperjalankan bagaikan bulu atau bagaikan kapas, kapuk kapas yang berterbangan berbenturan satu dengan yang lain. Nah, kemudian kamu lihat bumi datar, bumi yang sebetulnya itu ada daratan, lautan, bukit, hutan, lembah segala macam, itu semuanya dapat jadi hancur semuanya. Satu kemudian diciptakan kembali, ya, manusia dibangunkan semua, kemudian seluruhnya manusia dikumpulkan. Setelah diciptakan pada yaumil ba'ats, kemudian dikumpulkan semua, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Bapak Ibu bisa bayangkan sejak manusia pertama nanti sampai manusia yang terakhir, nggak ada yang tertinggal satu pun. Semuanya dikumpulkan. Nah, betapa banyak. Nah, itu yang bisa menyelamatkan karena iman dan amal solehnya. Makanya itu gimana ya, kalau orang beragama tapi nggak mau mengikuti apa yang dituntunkan Allah dan Rasul, itu besok pada yaumil qiyamah seperti apa, yaumil ba'ats, yaumil mahsyar, nah, terus mengalami proses berikutnya, bisa jadi bingung semua. Tapi kalau orang hidupnya sepenuhnya mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah, itu betul-betul sudah siap, sudah paham, sudah tahu semua rutenya, karena sudah disiapkan selama hidup di dunia. Wa uridu ala rabbika sofan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dan mereka manusia akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris, sofa, berbaris. Nggak usah mikir ke yang di dunia tidak berlatihan baris gimana, apa bisa? Apa nanti ada training baris berbaris dulu, atau pakai apa namanya? Kalau mau acara resmi sebelumnya, ya, apa pakai gladi bersih dulu? Itu nanti Allah yang mentakdirkan. Semuanya bisa jadi sofa berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami Allah, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Ya, ketika pertama diciptakan jadi janin di rahim ibu, ya masing-masing diciptakan. Itu sangat mudah bagi Allah. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.
Ini orang-orang kafir itu tidak yakin, ya tidak percaya kalau mereka itu nanti dibangkitkan lagi semua. Kalau mereka nanti semua dikumpulkan di mahsyar. Karena mereka tidak yakin, kemudian tidak mau menyerahkan diri. Karena mereka kemudian cara beragamanya semau-maunya sendiri-sendiri, tidak mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, tidak mau memahami Al-Quran, karena nggak yakin besok akan dibangkitkan kembali di yaumil ba'ats. Nggak yakin kalau hidup yang sebenarnya kan hidup di akhirat. Saya berkali-kali menyampaikan buat yang pengurus-pengurus masjid itu semuanya mau memulai memahami Quran di masjid masing-masing. Minimal setiap setelah subuh, tiap hari, seminggu bisa 7 kali. Itu nanti kira-kira nggak sampai 2 tahun, itu Al-Quran 30 juz bisa dipahami. Kalau masing-masing masjid mau memulai, yang belum mampu memulai ya gabung dulu. Nanti kalau kekurangan ini yang dampingi siapa? Nah, di masjid Quran ini banyak yang bisa mendampingi, bisa bersama. Asal pengurus masjidnya, takmir masjidnya itu mau menyelenggarakan dengan sungguh-sungguh. Banyak yang sudah jadi takmir masjid berpuluh-puluh tahun nggak memikirkan jamaahnya. Jamaahnya gimana bisa paham Quran. Seharusnya itu jadi prioritas pertama. Kalau jadi pengurus masjid memikirkan, menyelenggarakan agar seluruh jamaahnya itu bisa memahami Al-Quran, biar betul-betul yakin terhadap aturan Allah, ketentuan Allah. Makanya kalau di antara bapak ibu yang jadi pengurus masjid, takmir masjid, belum memulai memahami Quran, seharusnya segera dimulai. Jangan biasa menunda-nunda, karena hidup di dunia nggak lama, ya, hanya sebentar. Ya. Jangan seperti yang di ayat ini. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami Allah sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Waktu memenuhi perjanjian kapan? Terjadinya ajal, terjadinya di alam kubur, terjadinya yaumil ba'ats, dikumpulkan di masa. Semua harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di dunia. Kalau orang-orang yang tidak mengimani kebenaran ayat-ayat Al-Quran, di akhirat pada yaumil mizan, yaumil hisab mudah. Kenapa? Tidak ada yang dihisab. Seluruh perbuatan baiknya habitat akmaluhu, sudah terhapus. Ya. Ibaratnya petani, apa yang ditanam puso semua, hancur semua, rusak semua. Jadi Allah tidak perlu menilai besok, tidak perlu nimbang, karena sudah terhapus semua. Yang menghapus apa? Karena tidak mengimani kebenaran ayat-ayat Allah. Nah, tadi malam kan sudah dibicarakan, dibahas di Masjid Taqwa. Ayat 102, 103, 104, 105, 106. Itu yang orang-orang tidak mengamali Quran. 107, 108 orang yang mengimani Al-Quran.
Makanya kalau masih ada kenalan, tetangga, saudara yang menginginkan besok di akhirat itu tidak menyesal atau amalnya tetap ada nilai pahalanya, diajak mengimani ayat-ayat Allah, diajak memahami Al-Quran, biar itu mengira berbuat sebaik-baiknya, tapi ternyata tidak ada yang bisa dipetik hasilnya. Kemudian mawudi al-kitabu fatarul mujrimina musfiqina mimma fi, dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersama ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Ya, kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kitabnya kitab siji, ya kitab siji. Kalau orang yang beriman ditulis pada kitabnya Illiyun atau Illiyin. Nah, ketika orang-orang itu menerima kitab, mengatakan wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Setelah menerima kitab, mereka mengatakan, aduhai celaka kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan sama sekali yang kecil-kecil dan tidak pula yang besar-besar, melainkan mencatat semuanya, gak ada yang kelewatan. Ketika di dunia berbuat jahat, tidak ada yang berani ungkap, tidak ada yang berani mempersoalkan, karena menjadi penentunya. Itu nanti saatnya di akhirat, itu semuanya tertulis, ya. Tidak ada yang kelewat sama sekali, baik yang kecil-kecil maupun yang besar-besar, semuanya dicatat. Wa wajadu ma'amilu khadiro, ya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, semuanya ada tertulis. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Jadi semuanya tertulis secara benar, secara objektif. Apa yang dilakukan tertulis di situ. Wa yadhkuruna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis tidak mau bersujud, karena minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Allah dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhan. Iblis dari kalangan jin yang tidak mau bersujud kepada Adam, menjadi setan, ya, yang tidak mau mengikuti perintah Allah. Orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah, cara beragamanya semaunya sendiri, itu bisa jadi pengikutnya iblis, menjadi pengikutnya setan, pengikut setia setan, ya, itu disesatkan oleh setan.
cara beragamanya enggak menurut tuntunan Allah dan Rasul, yang semaunya sendiri. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Nah ini, patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhnya? Apa patut menjadikan iblis dan keturunannya, setan dan keturunannya dijadikan pemimpin? Padahal itu jelas-jelas musuh Allah, itu jelas-jelas musuh manusia. Mereka tidak taat kepada Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah. Kok dijadikan pemimpin? Kok dijadikan penolong? Kok dijadikan pelindung? Bisa lidzolimina badana. Nah, itu amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Seharusnya pemimpinnya, walinya, penolongnya hanya Allah saja, Allah semata. Tapi banyak orang yang menjadikan iblis, menjadikan setan sebagai wali, sebagai penolong, dianggap sebagai pengganti dari Allah. Itu mereka mengatakan ini untuk membantu mendekatkan diri pada Allah. Masuk ibadah pada Allah pakai broker, pakai perantara. Seharusnya itu langsung, gak usah gunakan setan iblis sebagai perantara. Ya. Gak boleh menjadikan iblis, menjadikan setan sebagai wali, sebagai penolong, sebagai perantara untuk mendekatkan diri pada Allah. Enggak boleh ya. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma azattuhum khalqas samawati wal ardh.
tidak mendatangkan mereka, tidak mendatangkan iblis, setan dan anak cucunya untuk menyaksikan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi bisa jadi diciptakan lebih dulu. Maka ketika Allah menciptakan langit dan bumi, iblis, setan tidak didatangkan oleh Allah. Dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa menciptakan diri sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Nah, sama sekali Allah nggak menjadikan begitu. Itu karena ulah mereka sendiri. Karena mereka tidak mau mentaati perintah Allah, tidak mau mengikuti ketentuan Allah. Maka orang-orang yang tidak meyakini ayat-ayat Allah, tidak mau memahami, yang hidupnya tidak mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, itu jadi pengikutnya iblis, jadi pengikutnya setan. Bayamayakuluna suroka iyam ladina zahamtu. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu ya Allah berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami Allah adakan untuk mereka tempat kebinasaan, yaitu neraka. Jadi orang yang nyembah selain Allah, bisa yang disembah, yang dipertuhankan, itu bisa makhluk, bisa benda-benda, ya, atau apa saja. Itu nanti suruh memanggil. Tetapi ketika dipanggil, mereka itu sekutu yang dijadikan sekutu-sekutu Allah itu mereka tidak merespon, ya, tidak membalas seruan itu. Kenapa demikian? Ya, memang mereka nggak mampu, mereka sama sekali tidak pantas dijadikan Tuhan, tidak pantas dijadikan pelindung, jadi wali, tidak pantas dijadikan penolong. Itu kan ketika di dunia ini mau pilihan apa-apa lari ke sembahan-sembahan selain Allah, mau pilihan gubernur, bupati, mau pilihan lurah, datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Itu di dunia ini. Di akhirat besok semua yang dikeramat itu mengingkari. Itu tempatnya disediakan oleh Allah, namanya di neraka. Yang masuk neraka siapa? Ya, orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah tadi. Orang yang berhasil disesatkan oleh iblis, oleh setan. Nah, nanti bersama-sama di neraka sana, mungkin reuni bareng-bareng di neraka. Marokal mujrimun nar, orang-orang yang berdosa melihat neraka. Fadunnu anahu muwaqi'uha, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalam neraka. Ketika masih di dunia diberitahu belum tentu mau, belum tahu, belum tentu percaya. Ini loh disebutkan di ayat-ayat Allah, disebutkan di dalam Al-Quran, dijelaskan. Ya, namanya neraka begini, surga begini. Itu belum tentu percaya. Ya, kalau diberitahu
kemudian percaya, kemudian jadi beriman, itu yang diselamatkan. Nah, yang bertobat, memperbaiki diri menjadi selamat. Tapi yang diceritakan di sini, ketika di dunia tidak mau, diajak memahami Quran nggak mau, diajak meyakini ayat-ayat Allah nggak mau. Nah jawabnya, cara beragama begini sudah dari dulu, karena sebelum kamu lahir sudah begini, nggak usah dirubah-rubah. Yang dulu itu dulu kapan? Ya dulu zaman Rasulullah, para sahabat ya nggak begitu. Nah kalau dulunya mulai penyesatan, ya tentu seperti yang terus diteruskan itu, bahwa mereka itu akan jatuh ke dalam neraka. Mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya, tidak bisa menghindar dari neraka, tidak bisa mencari tempat yang lain. Jadi yang disembah ya, dan yang disembah, yang menyembah itu nanti tempatnya di neraka. Mereka akan, orang-orang yang mujrimun akan masuk ke dalam neraka, akan jatuh ke dalam neraka, dan tidak akan menemukan tempat yang lain untuk berlindung, untuk berpaling. Tempatnya khusus di neraka, nggak ada tempat-tempat yang lain. Walam yajidu anha masrifa. Ya, mereka tidak akan menemukan tempat lain yang bisa digunakan untuk berpaling, nggak pernah ada. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Wa
mengulang-ulang bagi manusia di dalam Al-Quran ini. Kenapa masalah iman kepada hari akhir diulang-ulang? Kenapa masalah surga neraka diulang-ulang? Kenapa masalah iman dan kafir diulang-ulang? Kenapa kisah-kisah diulang-ulang? Ya. Melinasi min kulli masal. Ya. Ini bermacam-macam perumpamaan. Itu sengaja Allah mengulang-ulang berbagai macam perumpamaan, berbagai macam kisah di dalam Al-Quran ini. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Nah sekarang itu model orang nejak memahami Quran yang masjid katanya nggak bisa berangkat. Ini bolak-balik selfie di kota-kota lain. Ini jadi tegesnya kepiye gitu. Nek yang masjid jaraknya 500 meter nggak bisa datang. Nek selfie di belahan dunia macam-macam bisa. Aneh enggak? Enggak Pak, kok biasa. Itu bukan tunggali, mau tiba-tiba ngono. Nggih, boten ngoten. Wa ma mana'an nasa ayyuminu irja'ahul huda. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Enggak ada yang menghalangi kecuali memang pilihan sendiri. Itu tadi. Kenapa kalau ke tempat-tempat yang dianggap menyenangkan selalu bisa datang, walaupun perjalanannya ratusan kilo, tapi bisa datang. Tapi kalau ke tempat memahami Quran jaraknya 500 meter, 1000 meter, nggak bisa datang. Ngapunten nggih, kula nek memahami Quran mboten saged, nek esuk niku adem. Nek bengi mboten ketinggal, mboten saged melampah piyambak. Nek dijemput pripun? Lah niku sebabnya ngantuk. Lha piye iki? Tapi nek lumang yang didik ke orang ngantuk. Nah ini jangan menghalangi hanya diri sendiri dan memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali keinginan ya menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat-umat terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Ya sampai takdir ajal datang, sampai takdir azab datang, yang memusnahkan, yang mengadabnya tetap tidak mau beriman, tetap tidak mau meyakini ayat-ayat Al-Quran. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirin. Dan tidaklah kami Allah mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Seluruh nabi, seluruh rasul menunjukkan jalan yang hak, yang benar, memberi peringatan kepada orang-orang kafir, orang musyrik, orang mujrim, orang munafik, orang zindik, orang pokok banget itu. Semua dikasih peringatan dan memberikan kabar gembira pada orang yang beriman, orang yang takwa, orang yang beramal soleh didasarkan pada iman. Itu berita gembira semua. Ya surga dengan segala macam isinya. Ya kan sederhana, yang pokok jadi cuma dua. Memberi peringatan kepada orang yang tidak mau mengimani ayat Al-Quran, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mau mengimani kebenaran ayat Al-Quran. Kan sederhana sekali. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bil haq.
Itu kemudian tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak. Sebetulnya di Quran itu sudah sangat jelas mana yang batil, mana yang hak, mana yang dituntunkan, mana yang dilarang, mana jalan yang hidayah, mana yang sesat. Sudah sangat jelas Quran itu sebagai furqan, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, sebagai burhan, penjelas sejelas-jelasnya. Nah, tapi orang-orang kafir saja bikin kabur, ya dicampur-campur. Padahal sudah sangat jelas itu. Watakhudhu ayati wa ma undiru huzwa. Dan mereka menganggap ayat-ayat Allah dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai polo-poloan, huzwa. Dikira firman Allah tinggul guyunan, dikira ora tenang, dikira mung cerita. Padahal itu kisah nyata, kisah penciptaan alam semesta seisinya, kisah penciptaan manusia, kisah ketika manusia menjelang ajal, kisah ketika di alam kubur, kisah besok terjadi kiamatul kubro, kisah yaumul ba'ats, kisah bagaimana kehidupan di neraka, bagaimana kehidupan di surga. Itu semuanya nyata. Bagi orang yang yakin, ya dari ilmu yakin, ainul yakin menjadi hakul yakin. Walaupun belum pernah ke akhirat, tapi karena penjelasan dari Quran itu betul-betul sampai pada hakul yakin. Nah, ilmu yakin, yakin karena ilmu. Ngainul yakin, yakin karena melihat dengan mata kepala sendiri. Hakul yakin, yakin yang sebenarnya karena diulang-ulang terus di dalam Al-Quran. Seakan-akan itu sampai hafal betul itu ciri-ciri neraka seperti apa, ciri-ciri surga seperti apa, itu hafal betul karena diulang-ulang terus di dalam Al-Quran. Ini Bapak Ibu, sementara sampai ayat 56 dulu. Saya jam 5 ada rapat. Nah, sudah terlambat, tapi jangan terlalu lama terlambat ya. Ya, walaupun saya rapatnya terlambat, nggak apa-apa sebentar. Jadi silakan Bapak Ibu yang apa-apa nanti suruh di sini. Kalau ada pengumuman-pengumuman dari pengurus silakan. Kami mohon izin duluan karena mau terus rapat. Biasanya rapatnya pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, malam-malam. Ya, memang kehidupan ini. Terima kasih semuanya. Ini hari Rabu, silakan jadwal sesuai yang sudah tertulis dilakukan secara istiqomah supaya betul-betul kita meyakini kebenaran Quran sampai hakul yakin. Demikian kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.